Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 25 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar selalu memandang kepada Yesus saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Silakan Saudari Velin. Selamat pagi. Judul renungan kita pada hari ini, kita harus terus memandang Yesus. Ayat intinya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibrani 12 ayat 2. Banyak di antara kaum muda mengeluh karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan besar, dan mereka mengingini talenta yang dengannya mereka dapat melakukan beberapa hal yang luar biasa. Tetapi sementara mereka menghabiskan waktu mereka dengan keinginan yang sia-sia, mereka membuat kegagalan hidup. Mereka mengabaikan kesempatan yang mungkin mereka kembangkan dalam melakukan tindakan kasih di jalan kehidupan di mana kaki mereka ditempatkan. Oh, bahwa sekarang kamu akan mempertimbangkan hal-hal yang membuat engkau damai dan mencurahkan kasih sayang, pikiran, waktu, pelayananmu kepada Kristus. Setan memusatkan semua energinya untuk membengkokkan kehendak Anda kepada kehendaknya, untuk menjadikan Anda agennya dalam menentang rencana Kristus, agar Anda dapat menolak untuk membuat Yesus memerintah atas Anda. Meskipun Anda tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, setan akan berusaha untuk menjauhkan Anda dari Kristus agar Anda dapat menjadi agennya dalam menarik orang lain dan dengan demikian menggagalkan rencana-rencana Allah. Dia adalah bapa segala dusta dan dia menjalin jaring kebohongan di mana dia mengikatmu dengan tali kebohongan untuk pelayanannya. Semakin cerdas Anda, semakin menarik, semakin keras dia akan bekerja sehingga dia bisa membujukmu untuk meletakkan bakatmu di kakinya dan membantunya mencapai tujuannya dalam memikat orang lain di bawah panji hitamnya. Jika dia bisa membuat pikiranmu terpesona, dia akan melakukannya. Paulus bertanya, siapa yang telah menyihirmu supaya kamu tidak menaati kebenaran? Setan adalah tukang sihir dan dia telah melakukannya agar Kristus dapat diusir dari jiwa dan bahwa dia sendiri mungkin bisa bertahta di sana. Saya mohon kepada Anda, putra dan putri, untuk melepaskan diri dari kegilaan si jahat. Larilah kepada Yesus sebagai perlindungan Anda dan berpegang pada kehidupan kekal. Setiap hari akan ditentukan bahwa Anda akan tetap dekat kepada Allah, mencari kepada Yesus, pencipta dan penyempurnaan iman Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menasihatkan kita untuk terus memandang kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana caranya memandang kepada Yesus? Jawabnya sudah ada dalam ayat inti renungan hari ini yang berkata dalam Ibrani 12 ayat 2.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan terjemahan bahasa Inggris agak berbeda. Dalam versi King James dikatakan, Pencipta dan penyempurna iman kita, the author and finisher of our faith. Karenanya jelas bahwa kita memandang kepada Yesus oleh iman. Roh Nubuat juga menyatakan yang sama dalam In Heavenly Places halaman 94 paragraf 2. Berbunyi, sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, sukacita dan damai sejahteranya tercermin dari roman wajah. Kita memandang pada Yesus oleh iman. Nah, sekarang, apa maknanya memandang Yesus oleh iman ini? Manuskrip 20 tahun 1892 paragraf 2 menyatakan, karena dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang-bayang, dan kita memuja Allah atas kasih-Nya yang luar biasa dalam memberi kita Yesus Sang Penghibur. Inilah maknanya memandang terus kepada Yesus Kristus, yaitu memandang oleh iman dan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Penghibur. Dan pemberian Sang Penghibur ini adalah wujud dari kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Karenanya jelas bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus. Nah, kebenaran ini Nyonya White tulis pada tahun 1892, dan kebenaran ini masih terus nyata sampai sekarang. Perhatikan buktinya berikut ini yang terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 128 paragraf 3, berkata, sebagaimana oleh iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayang itu, maka kita menyembah Allah karena kasih-Nya yang ajaib dalam memberikan kepada kita Yesus Penghibur itu. Pada tahun 2021 ini, kebenaran tahun 1892 masih terus dikumandangkan bahwa Yesuslah Sang Penghibur itu. Jadi, kalau ada yang berkata bahwa Nyonya White berubah, maka tuduhan itu tidaklah benar. Nyonya White tidaklah berubah. Sejak dahulu dia tahu bahwa Yesuslah Sang Penghibur kita. Bagaimana caranya Yesus hadir dalam hidup kita sebagai penghibur? Oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Nah, di dalam Alkitab, peran penghibur adalah sebagai pengantara kita kepada Bapa. Dan karena hanya ada satu penghibur, yaitu Yesus Kristus, maka hanya ada satu pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Roh Nubuat menyaksikan yang berikut ini dalam Counsels for the Church halaman 259 paragraf pertama. Berkata, jika Anda memiliki dosa yang bersifat pribadi, akui itu kepada Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jadi saat kita memandang kepada Yesus oleh iman, maka Allah memberikan bukti kasih-Nya yang luar biasa, yaitu dengan memberikan Sang Penghibur, yang adalah Yesus Kristus, anak-Nya, yang juga adalah pengantara kita satu-satunya kepada Bapa. Nah, Sang Pengantara dan atau Penghibur ini hadir dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam My Life Today halaman 200 paragraf 2, berbunyi, kita harus memandang kepada Yesus untuk menangkap Roh-Nya, untuk hidup dalam terang kebaikan dan kasih-Nya, dan untuk mencerminkan kemuliaan-Nya kepada orang lain. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat kita memandang kepada Yesus oleh iman, maka kita menangkap Roh-Nya. Karena memang Yesus yang adalah pengantara dan penghibur kita, tinggal dalam hati kita oleh iman. Satu lagi kita baca bahwa ada hubungan antara memandang kepada Yesus dengan menerima Roh-Nya Yesus. This Day with God halaman 46 paragraf 2 berkata, buatlah perubahan yang pasti dan pandanglah pada Yesus, agar dengan melihat kesempurnaannya Anda dapat diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Kemudian Roh-Nya akan menguasai pikiran dan karakter Anda.
Inilah maknanya memandang pada Yesus, yaitu memandang oleh iman. Maka kita akan menerima rohnya Yesus yang disebut Roh Kristus. Kemudian Roh Kristus menguasai pikiran dan karakter kita. Kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter. Dan bila mana karakter Kristus sudah menjadi bagian kita, maka itulah jaminan hidup yang kekal. Inilah pentingnya untuk memandang terus kepada Yesus. Nah, perhatikan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 347 paragraf 2. Setan akan berusaha untuk menjauhkan Anda dari Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya setan menjauhkan kita dari Yesus? Roh Nubuat menjawab dalam This Day with God halaman 128 yang berkata, malaikat-malaikat dilemparkan dari sorga sebab mereka tidak akan bekerja dalam keharmonisan dengan Allah. Mereka jatuh dari tingkat mereka yang tinggi sebab mereka ingin ditinggikan. Mereka telah meninggikan diri mereka sendiri dan mereka lupa bahwa keindahan pribadi dan karakter mereka datang dari Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat yang jatuh ini mengaburkan fakta bahwa Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkan Allah. Dan mereka mempertimbangkan bahwa mereka tidak berkonsultasi kepada Kristus. Inilah cara setan untuk menjauhkan kita dari Yesus, yaitu dengan mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak tunggal yang diperanakkan Allah, yang adalah Bapa. Perhatikan Nyonya White dalam menuliskannya menggunakan kata begotten, yang artinya diperanakkan atau dilahirkan. Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dilahirkan Bapa. Nyonya White sama sekali tidak menggunakan kata Yunani dalam penjelasannya. Namun, zaman sekarang, banyak ahli teologi sibuk dengan bahasa Yunani untuk membuktikan bahwa Yesus bukanlah anak yang dilahirkan Bapa. Bukankah itu menjadi sama dengan ajaran setan di sorga? Kemudian perhatikan pengakuan Nyonya White berikut ini dalam Signs of the Times, Mei 30, tahun 1895, paragraf 3. Berbunyi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya, bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud pribadinya Bapa. Dengan jelas Nyonya White menyatakan status Yesus sebagai anak Allah yang diperanakkan Bapa. Sebab dalam Alkitab ada 3 kategori anak Allah. Yang pertama, anak Allah melalui penciptaan, yaitu para malaikat dan Adam. Kemudian anak Allah melalui adopsi atau penebusan, yaitu orang berdosa yang diampuni dalam Yesus Kristus. Dan anak Allah yang diperanakkan. Dari semua kategori tersebut, satu-satunya jalan untuk Yesus disebut anak tunggal Allah hanyalah melalui diperanakkan. Karenanya, supaya umat Allah tidak memandang kepada Yesus anak Allah yang sesungguhnya, setan membawa ajaran ke dalam gereja bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya, bukan anak yang dilahirkan Bapa, tetapi anak metafora. Yesus hanya bermain peran sebagai anak. Inilah ajaran setan yang sudah masuk ke dalam gereja. Tapi banyak umat Allah yang tidak sadar dan atau tidak mengerti. Isu anak Allah yang diperanakkan Bapa inilah yang menjadi alasan mengapa terjadi peperangan di sorga. Manuskrip 86 tahun 1910 paragraf 29 menyatakan, Kristus adalah satu-satunya putra Allah yang diperanakkan, dan Lucifer, malaikat yang mulia itu, bangkit untuk berperang atas masalah itu, sampai dia harus dicampakkan ke bumi. Tulisan ini diterbitkan tahun 1910 dan dengan jelas Nyonya White menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan. Karenanya Nyonya White tidak berubah. Dan setan bangkit berperang gara-gara status Yesus sebagai anak Allah yang diperanakkan itu. Hal ini perlu saudara renungkan, sebab peperangan di sorga terjadi karena Yesus anak Allah yang diperanakkan Bapa, dan bukan karena anak metafora. Karenanya isu tentang anak yang diperanakkan ini bukan baru sekarang ini muncul, namun sejak dari sorga, sejak dahulu kala,
dan kondisinya sama. Sebagaimana Yesus anak Allah yang diperanakkan diserang oleh setan di sorga, demikian juga sekarang di dunia ini, kita yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diperanakkan diserang juga oleh antek-anteknya setan. Karenanya hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Jika ada pendeta dan atau umat Allah yang mengajarkan bahwa Yesus bukan anak yang diperanakkan Bapa, maka ajaran itu datangnya dari setan. Dijamin. Alkitab dan Roh Nubuat mengajarkan bahwa Yesus adalah anak yang diperanakkan Bapa. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Tapi upaya setan tidak berhenti di sini. Masih ada cara lain yang dia buat supaya umat Allah menjauh dari Yesus. Berikut cara setan yang lain agar menjauhkan kita dari Yesus. Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3 berkata, alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu sang musuh, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka, yaitu umat-umat Allah, dari Yesus sebagai penghibur, sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Inilah cara setan untuk menjauhkan kita dari Yesus. Setan berusaha menutup pandangan umat Allah dari Yesus sebagai penghibur mereka. Jadi, sesuai Alkitab dan Roh Nubuat, Yesuslah sang penghibur, tapi setan tutupi kebenaran ini, supaya umat jadi lemah, sakit, dan siap untuk mati. Sebab ingat, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kering, dikumpulkan orang, dan siap untuk dibakar. Karenanya, setan berusaha tutup kebenaran bahwa Yesuslah sang penghibur, supaya banyak yang akhirnya tinggal di luar Yesus dan binasa. Pertanyaan, adakah ajaran dalam gereja yang menyatakan bahwa sang penghibur itu bukan Yesus? Oh, ada. Namanya doktrin Trinitas. Trinitas mengajarkan bahwa sang penghibur itu bukan Yesus, tetapi Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini bukanlah Yesus. Silahkan saudara tanyakan kepada pendeta saudara, siapakah penghibur itu? Lalu bandingkan jawaban sang pendeta dengan kutipan ini. Kutipan ini dengan jelas berkata, musuh yaitu setan telah berusaha untuk menutup pandangan umat-umat Allah dari Yesus sebagai penghibur. Sementara Trinitas mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus tapi Allah Roh Kudus. Jadi, kita sudah lihat ada dua cara yang setan gunakan untuk menjauhkan kita dari Kristus, yaitu yang pertama, dengan mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan, serta yang kedua, setan menutupi fakta bahwa Yesuslah penghibur kita. Tentukan pilihan saudara, sebab hal ini berhubungan dengan keselamatan. Mau selamat? Pandang pada Yesus yang adalah anak Allah yang Bapa peranakan, maka kita akan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, yang adalah penghibur dan pengantara kita, agar kita bertumbuh dalam Yesus menjadi manusia dewasa di dalam Dia, yang serupa dalam karakternya. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, menjadi putra dan putri Allah, halaman 198, paragraf 3, menutup. Pandanglah selalu kepadanya, percayalah selalu kepadanya, dan jangan meragukan kasih-Nya. Pandang selalu dan percaya selalu hanya kepada Yesus, tidak ada yang lain, dan miliki hubungan yang hidup dengan Yesus, dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, maka pengharapan kemuliaan, yaitu kehidupan kekal, menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami harus selalu memandang kepada Yesus oleh iman, dan dengan memandang Yesus kami akan memiliki Roh-Nya, menangkap Roh-Nya, agar hidup kami diubahkan. Dan tidak hanya itu, Roh-Nya Kristus adalah Sang Penghibur,
dan Sang Pengantara dalam hidup kami, karena Yesus tinggal dalam hidup kami oleh kehadiran Roh-Nya. Biarlah ini menjadi pembaharuan bagi banyak umat, agar jangan disesatkan oleh ajaran setan yang menjauhkan kami dari Yesus. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.